Oke, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, that's it. Yang perlu saya klarifikasi dari teman-teman semuanya, apakah teman-teman sudah tahu kalau di Zoom itu guys ada fitur mute dan unmute, dan fitur itu by the way terletak di bawah kiri laptop teman-teman semuanya, di tangan kirimu, oke? Dan bagi yang kayaknya kak gue mager banget untuk ngeklik icon itu, by the way saya mau ngasih satu tips yang buat teman-teman para Gen Z ini mungkin belum tahu, adalah kalau sebenarnya untuk sekedar nanggepin jawab salam, you telling the jokes, atau nanggepin sesuatu yang receh walaupun orang nganggep itu nggak lucu, itu bisa banget tinggal teman-teman pencet spacebar agak lama. Gitu ya. Saya kasih contoh ya, habis ini boleh dicek nih. Sekarang saya mute ya. Ketika di mute, teman-teman silakan pencet spacebar aja agak lama, ngomong, angkat lagi, ntar ke mute sendiri. Try it. Nah, ini saya pencet spacebar agak lama nih. Ha, ya. Oke. Wah, lucu kak. Wah, kak. Habis itu lo mati. Nah, udah lu jawab lagi. Oh, wah ya seru tuh. Wah, biasa kan orang-orang yang suka nyelutuk-nyelutuk di kelas ya, just nyelutuk digital lah gitu ya. Jangan sampai celutukanmu yang ada di offline itu tidak berhenti sampai sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba. Sekarang saya jawab salam ya teman-teman. Silakan boleh jawab salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi menjelang siang. Pagi. Oke. Good. Iya, walaupun ada noise tapi nggak apa-apa. Itu adalah noise kebahagiaan ya. Kalau teman-teman akhirnya bisa checking your voice ya, means teman-teman hadir di tempat. Oke, silakan bagi yang untuk possible untuk open video, silakan open video. Kenapa teman-teman semuanya? Bagi teman-teman yang hadir penuh akan mendapatkan lebih banyak daripada teman-teman yang berpotensi sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa terpantau, gitu ya. Tiba-tiba kemana lah, panas segala macam, gitu ya. Nah, saya sebelum nanti kita ini, saya mau cerita dulu teman-teman. Kan kalau teman-teman sering cerita ya, kita daripada banyakin materi kita baikin cerita aja gitu ya. One day, ya, bukan one day deh, once upon a time ya, ada dua orang mahasiswa IPB. Nah, mahasiswa ini ya datang dari kampung yang sama. Ya memang dia seangkatan yang sama, kampung yang sama, dia masuk ke fakultas yang sama dan di jurusan yang sama. Dan lulusnya pun di tahun yang sama. Ternyata dua orang ini walaupun dia berasal dari kampung yang sama, fakultasnya sama, mungkin sekosannya juga sama, ya dosennya sama, waktu belajarnya sama. Mungkin dia juga masuk organisasi yang sama, tapi ternyata ketika lulus kok hasil mereka berbeda. Yang satu lulus dengan summa cum laude, ya perfect, 0.0. Yang satu lagi lulus dengan nasakom. Apa nasakom teman-teman? Nasib 1 koma. Ya, tapi kayaknya dilulusin sih, nggak tahu lulus nggak nasib 1 koma gitu ya. Nah, akhirnya saat teman katakanlah satu yang namanya sorry ya, ini bukan berarti namanya sama ya, namanya Jaka dan Jaki gitu ya. Jaka ini nilainya perfect dan dia dipanggil sama rektor di jabat tangan. Wah, Jaka sebagai mahasiswa paling teladan ya se IPB Raya ya. Mungkin dari awal pertama kali IPB berdiri sampai sekarang Anda lah yang paling teladannya. Soalnya nggak ada nilai di atas 4,0, mungkin 4, titik apa gitu ya kalau ada. Saking teladannya. Nah, dia dipanggil dan dijabat sama rektornya. Jaki cuma ngeliatin dari bawah forum aja, ya ampun, itu sohib gue. Dekatnya kita kampung bareng, mungkin dia pernah gue tekein waktu kecil, pernah gue jailin ya kan. Kita sering sharing buat makanan batagor bareng ya kan, beli telur gulung di Barak bareng ya harganya 1000-an itu gitu kan, beli boba yang entah di mana tuh, soto apa yang di pinggir pertigaan itu gitu kan. Dan dia ternyata lulus kayak gitu. Teman-teman, ada orang dia punya modal yang sama. Oke, dosennya sama, kampusnya sama, aktivitasnya sama. Katakanlah kita semuanya sama dan dia sama-sama statusnya sebagai mahasiswa. Tapi ternyata boleh di-mute ya bagi teman-teman yang lain. Statusnya sama, semuanya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Apa yang membuat mereka berbeda, teman-teman? Boleh dijawab? Apapun itu jawabannya. Apa yang membuat mereka berbeda? Takdir mungkin, Bang. Apa? Takdir. Iya. Iya, benar banget ya. Itu ujungnya tapi ya, Bro ya. Tapi sebelum takdir itu ada lagi apa? Keren cara banget dia jawabannya. Ya, mungkin Cara dia usahanya. Cara dia melakukan apa, DJ? Cara maksudnya proses selama dia sampai di titik akhir itu, cara
Ya itu cara dia melakukan. That's it. Itulah teman-teman yang ingin saya katakan. Teman-teman, ternyata antara Jaka sama Jaki itu pilihan hidupnya berbeda. Pilihan-pilihan hidup dia selama menjalani mahasiswa antara Jaka sama Jaki ini beda banget. Sekarang saya tanya sama teman-teman semuanya. Ada orang yang dia ujian berhasil, nilainya bagus, sama ujian dia nggak berhasil. Kira-kira pilihan-pilihan hidup dia sebelum dia melaksanakan ujian sama atau enggak? Pilihan-pilihan hidupnya. Cara belajarnya, cara alokasiin waktunya, cara ketemu orangnya. Kira-kira sama apa enggak? Beda. Nah, teman-teman semuanya, apapun yang kamu rasakan hari ini sekaligus menjawab nih apa yang ditanya oleh Kresna tadi, pandemi and not pandemi. Apapun kondisinya teman-teman semuanya, apapun yang kamu hadapi hari ini, apapun yang kamu rasakan hari ini, apapun yang kamu terima hari ini, itu adalah pilihan-pilihan hidupmu di masa lalu. Yang dilakukan Jaka, kenapa dia dapat nilai perfect? Itu adalah pilihan-pilihan hidup dia yang berbeda sama pilihan hidupnya si Jaki. Ya, dosennya sama, tapi ternyata cara nge-treatment dosennya berbeda. Kosannya sama, cara tinggal di kosannya berbeda. Dari kampung yang sama, dia membawa sesuatu kulturnya yang berbeda, ya kan? Dan proses menjalani kehidupan dia sebagai mahasiswa di IPB selama 4-5 tahun itu different. It's totally different. Maka teman-teman semuanya, ini pun yang akan membuat teman-teman berbeda. Yang ada di sini, yang di hadapan saya, you are watching Zoom now. Oke, following some of classes, dan teman-teman di sini memiliki pilihan-pilihan hidup yang akan menjadi hasil setelah ini. Apa pilihannya? Bagi kamu yang memilih, oke, gue nggak mau ikutan, gue AFK aja, away from keyboard, gitu kan, karena gue udah terbiasa kalah main game, jadi gue di Zoom juga kalahin aja gitu ya. Gue nggak mau nulis, gue nggak mau dengerin juga, ya udah gue titip nama aja. That's choice. Ada juga orang yang gue mau ready, ya, kalau memang gue possible open video, biar gue stay ready, open video, gue nanggepin, gue ngechat, gue nanya-nanya, gue nulis, maka itulah pilihan hidupmu. Kira-kira antara pilihan hidup yang tadi, yang A sama yang B, sama nggak hasil lah setelah ikut Zoom nanti? It's totally different. So, teman-teman semuanya, banyak orang yang dia tuh ngeluh gitu kan, kok aku kenapa ya hidupku tuh nggak sebaik dia gitu. Guys, ya ampun, lu tuh kan se-SD sama gue bareng gitu. Tapi kok kenapa kita tuh berbeda tuh, kenapa gitu? Hey, kok bisa ngomong ya? Hey, lu tahu nggak sih, masalah pilihan hidup gue sama lu tuh beda, bos. Nggak mungkin dong pilihan hidupnya beda, terus hasilnya sama. Itu dari mana ada kayak gitu? Kagak ada. Ya, lu makan anggur sama lu makan mangga aja rasanya berbeda. Gimana lu mau samain, bos? Lu bikin genetik sendiri kayaknya, anggur rasa mangga. Nah, teman-teman semuanya, itulah yang akan saya tawarkan buat teman-teman semuanya. Kamu mau ikutin atau enggak, that's your choice. Oke, we start now. Mana materi saya tadi ya? Oke, salah bos. Materinya bukannya ini. Ini dia. Oke. Ya, gimana teman-teman? Tadi mulai jam berapa sih, teman-teman? Jam 8, Bang. Jam 8. Wow. Jam 8 sampai sekarang, you still on. Come on, keren banget. Ya. By the way, kemana ini? Oh, ini nih. Sorry ya. Ya salah. Ini dia materinya, bos. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke. Bro, setting waktu, dan kalau emang saya di stop, perlu langsung stop aja ya. Nggak apa-apa, kita lebih bisa banyak ngobrol. Oke, teman-teman semuanya, tadi udah dikenalin sama Kresna ya. Teman-teman, saya ini fokus di bidang pengembangan SDM. Jadi memang sejak 2011 sebenarnya udah mulai jadi pembicara, tapi masih jadi pembicara ala-ala ya. Ya, berdasarkan pengalaman lah, terus gue motivasi anak SMA gitu, lalala dan segala macam. Tapi teman-teman semuanya, perjalanan profesional itu diawali ketika saya masuk Kubik Leadership tahun 2016, ya, perusahaannya Pak Jamil Azaini, salah satu alumni IPB. Sampai saat ini saya juga masih di Kubik Leadership, dan sejak saat itu saya menjadi seorang profesional dalam pengembangan SDM. Dan fokus saya saat ini fokus dalam pengembangan SDM anak-anak muda di Indonesia, dan pengembangan SDM instansi, organisasi, perusahaan, kampus-kampus yang dia marketnya adalah anak-anak muda. Makanya alhamdulillah lagi banyak banget nih
undangan-undangan buat misi training ya, dan nanti malam juga ketemu sama teman-teman IPB, kita berbicara tentang leadership politeknik, terus kemarin juga sama macam-macam lah ya. Dan sekarang alhamdulillah lagi pandemi gini justru malah jadi lebih banyak produktivitasnya gitu ya daripada sebelum pandemi. Nah, by the way, yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jadi memang kerjaan saya dari mulai pagi sampai malam itu ya, itu kerjanya mikirin orang lain gitu. Jadi dari pagi sampai malam kerjanya itu mikirin orang lain. Oke, jadi gue mikirin orang lain. Tapi tetap ya, keluarga saya pikirin juga. Saya sudah berkeluarga dan doakan teman-teman bulan depan insya Allah anak kedua saya lahir. Ya, anak kedua saya lahir. Gitu ya. Jadi mohon doanya. Nggak kelihatan gak sih gue udah nikah gitu? Udah ya, alhamdulillah. Nah, kita langsung mulai aja ya teman-teman, dan senang banget sih ketemu sama teman-teman IPB itu. Wow, tau nggak kenapa? Karena saya sering banget dianggap sebagai alumni IPB yang sekarang jadi kampus terbaik nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat IPB sebagai pengelola dari event ini ya. Dan saking seringnya ngomong di IPB ya, sampai akhirnya saya dikira alumni IPB. Bahkan ada salah satu alumni IPB itu ngajak saya berbisnis. Mas Adnan, kita ketemu yuk di Momomil Yasmin. Pas ketemu, kenapa Mas mau ngajak saya berbisnis? Karena Anda adalah alumni IPB. Wah, baru saya kasih tahu dong, bos, sorry bos, gue bukan alumni IPB. Gitu. Dan akhirnya mungkin kayaknya saya kagak jadi. Ya, just let it go lah. Nah, teman-teman, kita mulai yuk. Saya mau tanya dulu sama teman-teman semuanya, gimana kabar hashtag di rumah aja ini gimana, bos? Kangen gak sih sama kampus tuh? Hah? Kangen gak sih sama Bara sebenarnya? Kangen gak sih sama teman-teman? Kangen banget ya. Kangen banget ya. Aduh, saya aja yang bukan alumni IPB kangen bos sama IPB. Itu sering ke IPB ya, akhir-akhirnya sering ke IPB. Karena kenapa? Servis laptop di sana. Ya, terus ya ketok kehewanan di sana. Saya, aduh ini IPB ku ya, yang sering dulu di visit ya, sekarang udah nggak pernah di visit lagi. Nah, kabar di rumah aja ini, apapun kabar teman-teman semuanya, ya mudah-mudahan kabar teman-teman baik gitu ya. Tapi pasti ada juga kabar-kabar yang mungkin nggak baik, Kang. Kang, kayaknya gue bosen banget di rumah. Kayaknya ini pandemi ini pengennya sih makin produktif ya, pengennya sih tetap berkreasi ya, tapi kok agak sulit ya, kedistraksi ya. Gitu ya, kok banyak hal-hal yang justru membuat saya kok jadi malah nggak produktif, banyak rebahan, scrolling Instagram, nonton drama berjam-jam, dan nggak tahu ya, kayaknya gue berharap pandemi ini akan segera berakhir sih. Itulah curhatan for some people. Nah, ditambah lagi teman-teman, hidup di era digital ini penuh banget sama tantangan. Siapa yang setuju sama saya? Hidup di era digital penuh banget tantangannya. Walaupun di satu sisi banyak juga kesempatannya, tapi penuh juga tantangannya di era digital. Banyak banget tantangannya. Yang akhirnya teman-teman semuanya, sebenarnya di era digital ini kita memang dituntut sebenarnya untuk bersikap bijak terhadap kemajuan teknologi. Sehingga ngebuat kita tuh harusnya bikin mudah, bukan nyulitin gitu. Ya kan? Salah satu apa sih tantangan di era digital yang mungkin pembicaraan sebelumnya juga mungkin sudah ada yang pernah menyinggung ya. Kalau kita sering banget dibandingin diri kita sama orang lain. Yang akhirnya jika tidak mampu melakukannya dengan tepat, maka akan memunculkan perilaku negatif yang merugikan kalian semuanya. Tadi itu, ya kan? Tiba-tiba sebenarnya tujuannya tuh nggak mau scroll, maksudnya tujuan tuh ya udah mau scrolling Instagram bentar doang gitu ya, maksudnya tuh nggak terlalu penting-penting banget. Tiba-tiba ngelihat apa, teman SD-mu ternyata udah sukses banget, bisnisnya dia punya omset 100 juta per bulan. Dan you are still student in some college, gitu kan, dan ya ampun, sumpah itu teman gua, sekarang ya ampun dia udah lempar toga, ya ampun dia udah bisa ngumrohin orang tuanya, ya ampun dia udah begini, wah terus aja. Dan dia ketika nge-scrolling dan dia tahu itu, tapi kebiasaan itu terus dilakukan, jadi dia akan selalu bandingkan diri sama orang lain, scrolling aja. Ya kan, banding-bandingin diri sama orang lain. Akhirnya banding-bandingin diri sama orang lain itu tadi ada bahasan Creswell tentang insecurity tuh. Akhirnya merasa aku ini nggak mampu ya. Kok aku ini apa sih, remah-remah gergaji. Aku ini ujung marimas yang udah dihabisin sama orang ya. Aku ini adalah perasan jeruk nipis ya di tempat soto yang udah habis tinggal sisanya doang. Apapun itu, dan itu sering dibanding-bandingin diri kita sama orang lain. Dan itu nggak pernah selesai. Ditambah lagi bos, apa? Ketika ketemu sama om dan tante mulai membanding-bandingkan diri kita sama keponakannya, gitu ya. Maksudnya keponakan kita, gitu ya. Banding-bandingin diri, lihat tuh.
Ya, boleh teman-teman di-mute ya yang lain ya. Panitia boleh dibantu. Nah, banding-bandingin diri sama orang lain, bahkan dibanding-bandingin sama keluarga ketika kamu lagi kumpul lebaran lah, ya. Lagi di grup WA keluarga lah. Contoh saya ngambil contoh ya. Di sini siapa yang kelihatan? Tadi siapa yang Dimas lah di sini Dimas ya. Mas Dimas, gimana kabarnya? Iya Tan, sehatan. Kamu sekarang semester berapa di kampus? Udah semester akhir sih Tan. Gitu. Ya ampun, kamu belum lulus. Kamu bukannya seangkatan sama Randy, katakan anaknya Randy. Gitu. Iya Tan, aduh kamu begitu sih. Udah kamu belajar deh sama anak tante, mudah-mudahan dia bisa menginspirasi kamu. Gitu kan. Dan itu yang terjadi dalam grup-grup keluarga. Datang lagi paman yang lain. Ya, misalnya Hadijah gitu ya. Hadijah gimana sehat? Sehat Om. Gimana kamu? Sekarang umur udah berapa? Gimana sekarang ini kapan mau nikah kamu? Itu ya ampun, saudaramu udah pada nikah semua, udah punya dua, kamu masih gitu aja. Mau Om cariin. Perbandingan diri yang nggak akan pernah selesai, dan ketika kita tidak mampu bijak menyikapinya dan bagaimana cara menyikapi, maka kita muncul berbagai macam insecurity. Ya, ditambah sekarang standar kesuksesan yang gak jelas beredar di media sosial, ya. Sukses adalah ketika lo bisa pamer mobil 5 di garasi. Sukses adalah ketika apa? Sukses adalah ketika apa? Dan banyak banget standar-standar yang gak jelas itu. Akhirnya kita menjadi orang yang kayak nggak tahu nih arah hidupku mau kemana. Ya, kerja asal kerja, aktivitas mahasiswa asal jadi mahasiswa aja. Akhirnya ketika lo jadi mahasiswa, gue juga nggak tahu mau ngapain ya. Habis lulus juga, oke, mau ngapain? Dan saya teman-teman semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak menjadi konsultan privat ya. Lebih dari 200 sampai 300 orang konsultan privat anak-anak muda di Indonesia. Dan kasus-kasus yang paling besar adalah kasus memang nggak tahu arah hidup ini mau dibawa kemana. Ya, bahkan saya tuh sering menangani kasus kampus-kampus, tanda kutip kampus-kampus negeri yang dia bingung juga akhirnya mau ngapain, ketika di kampus juga bingung mau ngapain, dan abis kampus juga bingung mau ngapain. Nah, teman-teman semuanya, maka kita perlu memahami salah satu hal yang penting banget untuk biar kita itu nggak bandingin diri sama orang lain adalah karakter. Karakter itu apa sih? Sering kita diomongin kan, building karakter. Ayo dong, kamu tuh orangnya berkarakter. Kamu harus punya karakter loh jadi orang gitu. Kok dia orangnya nggak berkarakter banget? Karakter dia kuat loh. Karakter itu apa gitu loh. Banyak banget definisi-definisi yang bermunculan di masyarakat, tapi karena kita nggak paham, akhirnya kita ya udah asal-asalan aja. Kayak misalnya terjadilah pemilihan presma di kampus. Ya, pemilihan presma di kampus. Kedua calon presma ini bilang, pilihlah kami adalah pasangan yang berdedikasi dan berintegritas. Terus yang kedua, pilihlah kami orang yang jujur, bersih, dan segala macam. Terus kata orang-orang yang ada di situ, yang dia menjadi calon pemilihnya, bilang, kayak itu aja tuh keren tuh. Berdedikasi dan integritas. Kayaknya dari namanya keren banget, dedikasi, integritas. Tapi lo tahu nggak makna integritas? Ya nggak tahu sih bos, tapi kayaknya keren aja bos. Daripada itu jujur bersih apaan? Gitu ya, kayaknya itu keren tuh dedikasi, integritas. Mau pilih aja gitu. Ternyata dia bilang apa? Dedikasinya artinya apa? Integritas artinya apa? Itu secara logis lah. Ya, ataupun jujur apa sebenarnya? Jujur kalau gue bohong, ya. Bersih kalau baju gue yang bersih, ya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak memahami definisinya dan nggak kritis, akhirnya kita menjadi orang yang bingung. Nah, karakter itu sebenarnya teman-teman dari bahasa Latin ya, karakter, karasen, karaks, yang masuk itu tools for marking. Jadi gini, Ninja, misalnya kelihatannya ya, Ninja kamu tuh orang yang berkarakter banget ya. Berarti apa? Orang-orang itu nandain kamu for some activity, kamu punya tanda-tanda tertentu sehingga memunculkan itu karakternya Ninja. Ya. Aldo tuh karakternya begini ya. Berarti ada tanda-tanda dari Aldo yang sering banget tampak di orang lain, di aktivitas-aktivitasnya dia, dan itu sering tampak sehingga menjadi tanda sign-nya dia, tag-nya dia, mention-nya dia. Itu tools for marking. Nah, jadi karakter ini teman-teman semuanya adalah kayak seperangkat sifat yang dilihat sama orang tuh tanda-tanda kebaikannya, kebajikannya, kematangan moral seseorang. Artinya secara keseluruhan adalah itu perilaku yang kelihatan dari orang lain. Ya, karakter adalah perilaku yang kelihatan dari orang lain yang berulang-ulang sehingga menjadi tanda bagi dirinya. Baik karakter yang sifatnya positif ataupun negatif. Gitu ya. Nah, teman-teman, ada dua nih, karakter kuat versus karakter lemah sebenarnya. Ya. Karakter kuat versus karakter lemah.
Karakter lemah tuh bukan gini. Bedakan karakter lemah sama karakter yang buruk, itu beda. Karakter lemah itu adalah orang-orang yang ketika dilihat, guys, kalian pernah nggak sih iseng nanya di Instastory? Ya, please deh Instastory jangan cuma buat ngepoin orang doang, tapi bisa buat riset gitu ya. Contoh gini, 3 kata dong tentang Fikri Fatimah. Asik, gitu ya. Guys, buat kalian yang kenal aku sudah bertahun-tahun, please dong jujur 3 kata tentang aku. Terus tiba-tiba ada yang nge-DM gitu kan. Wah, Fatimah, karakter kamu tuh begini, wah kayaknya kok karakternya sama semua, berarti itu karakternya kuat. Tapi kalau pas orang tuh pas main nge-DM gitu ya, apa ya? Lu kocak. Terus yang lain bilang apa? Lu berani apa? Jadi kayak nggak konsisten. Itu berarti cenderung karakternya lemah. Jadi kalau ada karakter yang dia terus sama, ya itu berarti karakternya kuat. Nah, tapi karakter kuat ini belum tentu positif. Nah, maka teman-teman semuanya ada yang perlu dipahami sebenarnya. Ada karakter itu yang sifatnya positif, ada karakter itu yang sifatnya negatif. Ya. Nah, karakter yang positif itu kayak misalnya contohnya dia pemberani, rajin lagi apaan tuh? Rajin, detail, disiplin, suka membantu dan segala macam. Kalau misalnya karakter yang negatif, pemarah, tukang bohong, adu fitnah dan segala macam, itu karakter-karakter yang negatif. Gitu ya. Nah, karakter-karakter itu teman-teman semuanya ketika strong yang positifnya, maka dia kelihatan banget dia memiliki karakter yang strong ya, yang positif. Kalau dia strong di bagian negatifnya, artinya dia memang orang-orang yang perilakunya atau memiliki karakter orang-orang yang negatif, tapi karakternya strong. Ataupun dia karakternya baik tapi lemah, berarti dia tidak memiliki karakter tertentu yang konsisten. Nah, sehingga teman-teman semuanya, apa dampaknya khusus banget bagi para mahasiswa? Nah, yang terjadi adalah ini yang akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya, itu teaser aja ya. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, by the way ini ada pernyataan dari profesor dong. Ya, profesor ini dari Profesor pendidikan dari Cortland University, ya beliau bilang kayak gini, tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Sekarang kita cek yuk, kita cek yuk. Ini dari karakter ya. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Happen today? Tawuran ya, bahkan ngebunuh cuma gara-gara apa? Cinta apa? Bunuh diri cuma gara-gara cinta apa gitu. Penggunaan bahasa kata-kata yang memburuk ya. Ya, yang di media sosial, bahkan sekarang kalangan mahasiswa itu kata-kata buruk itu udah sering banget menjamur banget dan jadi kebiasaan. Pengaruh peer group yang kuta ini ada berlindung dalam tindak kekerasan. Ya banyak tindakan-tindakan kekerasan ya atas nama yaudah solidaritas atau apa gitu ya kekerasan. Meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, alkohol, seks bebas. Sekarang seks bebas aja di atas 50% di Indonesia untuk kalangan remaja. Ini bisa dibayangin tuh. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, malas-malasan bos. Banyak-banyak milih. Ya, gajinya mau gede, ya elah kemampuan sedikit gitu kan. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan pendidik, sama dosen ngelawan, ya bahasanya jauh berbeda, bahasanya sama kayak teman-temannya. Banyak ya sekarang lah, gitu ya. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara ngelihat sampah, tapi kok di situ ada sampah, dia keluar dari tempat sampah itu, kenapa nggak mau diambil? Padahal just take for some seconds, tinggal masukin aja, tapi mungkin males. Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Teman-teman, apakah ini terjadi di Indonesia sekarang? Ini tanda-tanda. Kalau ini terus-menerus terjadi, teman-teman semuanya, tinggal tunggu waktunya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Maka teman-teman yang hadir di sini, mudah-mudahan you guys menjadi orang-orang yang pelopor untuk menghilangkan tanda-tanda ini semuanya. Kalau bukan teman-teman semuanya, ya, siapa lagi? Nah, kalau bukan anak muda yang menjadi bonus demografi di masa depan, itu mau yang mana lagi? Kalau yang dikit-dikit itu agak kurang strong banget anak-anak muda ini. Nah, maka teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya untuk kita memiliki karakter positif yang strong? Ya, bukan karakter positif yang lemah, no. Karakter positif yang strong. Dan nanti ada alasannya, kenapa harus punya karakter positif yang strong. Kita butuh yang namanya mindfulness. Wah, lagi happening banget guys ya. Kata-kata mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Sadar penuh atas apapun yang kamu lakukan sekarang. Jadi ini sebuah penguncian mental yang sadar penuh dan fokus terhadap apa yang terjadi saat ini. Contohnya apa? Mindfulness. Ini gini. Guys, kamu sadar nggak kalau kamu lagi minum? Ada nggak ketika minum dia nggak sadar?
Ada nggak? Akhirnya keselak, bos. Padahal minum, bos. Cairan itu, bos. Bukan biji salak gitu ya. Padahal kan kalau misalnya mindfulness lagi. Jadi gini, oh ini tuh air ya. Oh ini air ya. Oh isinya bersih, nggak ada kecoanya. Gitu kan. Oh baca doa dulu. Bismillah. Nikmat. Ya, kalau nggak mindfulness, bos. Wah, sambil main game ya. Oh, PUBG. Ya. Sering banget kan orang tuh ngasih konten di Instagram jadi yang dia ngejailin teman-temannya minuman-minuman yang jorok gitu ya. Atau minuman kotor pas dia lagi nggak fokus. Udah muntah padahal apa gitu ya. Itu gara-gara nggak mindfulness. Lu lihat nggak sih? Jangan-jangan lu dikasih kecoa itu. Coba ya dikasih cabai dikasih tahu sama orang ya kan. Ternyata cabainya ada 3. Coba perhatikan dulu gini pelan-pelan. Itu mindfulness. Termasuk teman-teman semuanya, ketika kata-kata yang kita keluarkan, kamu sadar nggak sama kata-kata itu? Ketika kamu lagi ada di kelas, in front of you is a teacher, gitu ya, lecture, di sampingmu ada temanmu, di depanmu ada buku, di sampingmu ada pulpen, kamu sadar nggak ada itu semuanya? Dan kamu tahu nggak itu pakai buat apa? Ya, ketika kita pengen marah, marahnya sebab apa? Sadar nggak kita marahnya kenapa? Ketika kita lagi ada perasaan gusar, sadar nggak kenapa saya gusar? Nah, teman-teman semuanya, jadi kita harus sadar nih sama apa yang kita lakukan. Kita omongin sadar, kita pikirin sadar nggak sih itu benar atau enggak gitu loh. Gitu ya. Contoh aja, tadi ya, yang negatif-negatif tadi, ketika melakukan kekerasan, ketika menggunakan narkoba, ketika melakukan hubungan seksual bebas di luar nikah gitu kan, sadar kok itu salah nggak? Kalau misal kita nggak sadar, ya udah akhirnya menjadi karakter yang buruk. Apa sih dampak karakter buruk? Apa sih dampak karakter negatif terhadap kehidupanmu sebagai mahasiswa dan bagaimana kehidupanmu ketika di pasca kampus? Nah ini request dari panitia nih, Kang gimana nih karakter building ini untuk kehidupan pasca kampus? Asik gitu ya. Nah, ada rumus teman-teman semuanya, dan rumus ini guys silakan dipakai. Rumus ini saya sebut dengan rumus segitiga kesuksesan. Asik. Jadi teman-teman, kalau kamu mau sukses, teman-teman, perhatikan 3 elemen ini di dalam rumus kesuksesan. Yang pertama apa? Kemampuan. Teman-teman, elemen pertama dalam kesuksesan adalah adanya kemampuan. Yang kedua, adanya kemauan. Yang ketiga, adanya kesempatan. Mari kita analisa. Sukses itu berarti kondisi di mana apa yang diharapkan terwujud. Get it? Get it? Gitu ya. Sukses jadi mahasiswa dapat IPK 4,0. Berarti itu terwujud. Itu sukses. Nah, untuk mendapatkan IPK 4,0 itu, maka harus ada elemen kemampuan. Kemampuan belajar, kemampuan memahami pelajaran, kemampuan mengikuti untuk proses belajarnya, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan. Bukan cuma skill, pengetahuan yang kamu butuhkan untuk sukses itu, tapi pengetahuan yang lain. Tapi kemampuan yang lain. Ya, seperti problem solving, ya, cara menghilangkan galau, dan segala macam. Yang kedua adalah kemauan. Ada nggak orang yang dia sebenarnya dia punya kemampuan, dia jago di hal tertentu, tapi dia nggak mau ngerjain itu? Bisa nggak dia sukses? Contoh nih, adanya sebuah desain, itu ketika dikerjain desain itu. Betul ya? Adanya sebuah desain, ini desain konten ya, kamu bikin di Canva gitu ya. Adanya sebuah desain itu gara-gara ada orang yang ngerjain. See? Nah, katakanlah begini. Ada orang yang mampu untuk bikin desain. Tapi dia nggak mau bikin desain. Ada nggak? Desainnya bakal ada nggak di depannya? Nggak bakal ada lah. Dia mampu, tapi emang lagi nggak mau. Gitu. Nah, ada lagi teman-teman semuanya. Dia punya kemampuan. Dia punya kemauan. But, dia nggak punya kesempatan. Aku punya kemampuan mendesain nih, minimal di Canva lah. Aku punya kemampuan untuk mendesain, tapi bos, wifi lagi nggak ada, kuota lagi cekak, ya, Canva-nya lagi error, kesempatan itu nggak ada. Ada nggak desainnya kira-kira bikin lewat Canva? Nggak ada. Nah, maka teman-teman semuanya, yang perlu kita pahami, apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, maka 3 elemen ini perhatikan. Nggak bisa kamu cuma mau, aku mau jadi mahasiswa ini, aku mau membahagiakan orang tua begini. Lo mau doang, bos, tapi lo kagak punya kemampuan.
Bisa nggak? Kagak bisa. Harus dibarengi sama kemampuan. Belajar yang benar. Ya. Dilatih skillnya dan segala macam. Tapi ada juga orang yang dia punya kemauan yang kuat, kemampuannya ada, tapi kagak pernah dapat kesempatan. Lirik aku dong, lirik aku. Ih, ya mah. Ada nggak sih orang yang julid kayak gini? Coba gua yang dipilih jadi ketua. Kan lu tahu sendiri ya, semuanya di sini ya. Kok gua tuh mampu jadi ketua ya? Kenapa harus dia sih yang dipilih? Gua nggak pernah dikasih kesempatan. Coba dong kasih gua kesempatan. Gua akan tunjukkan itu. Ya, itu salah satu orang yang nggak punya kesempatan. Maka apa yang harus dilakukan ketika orang-orang itu nggak punya kesempatan? Bikin kesempatan itu sendiri. Ya, jangan pernah nunggu kesempatan. Kalau nunggu nggak dapat, maka bikin kesempatan itu. Nah, teman-teman, apa sih yang mendasari dari kemauan dan kemampuan sehingga ketika dia memiliki kemauan yang strong, kemampuan yang banyak, itu diawali dari mana? Sebenarnya teman-teman, didasari dari memiliki karakter positif yang kuat. Karakter positif yang kuat ini mendorong memiliki kemampuan yang kuat. Guys, kemauan yang kuat ini terjadilah yang namanya istilah di psikologi itu adversity quotients. Kecerdasan untuk bertahan hidup. Kecerdasan untuk tangguh. Nggak lemah, nggak dikit-dikit nangis, nggak gagal langsung lelah, nggak gagal langsung nangis, gagal langsung menyerah, putus asa, bunuh diri. Nah, karakter positif ini yang mendorong memiliki orang itu kemauan yang kuat sehingga orang itu menjadi tangguh dan gak gampang menyerah. Ya. Sekarang teman-teman cek deh, kalau misalnya ada orang yang dia punya kemauan, dia tuh ya Allah orangnya tuh willingness-nya tuh kuat banget sih. Kenapa? Dia punya karakter positif yang dia nggak sembarangan dan dorongannya itu kuat banget. Dan karakter positif ini mendorong untuk menguasai berbagai macam kemampuan. Betul? Ketika dia disiplin, akhirnya memiliki kemampuan yang banyak. Ketika dia rajin, ketika menjadi orang yang jujur, akhirnya banyak hal yang dia dapat. Dan teman-teman semuanya, ketika kemampuan dan kemauan ini sudah menjadi karakter yang kuat, maka kesempatan itu sering banget datang. Guys, makanya kita tuh nggak boleh iri sebenarnya sama orang yang sering diajak collab. Sama orang yang sering keterima exchange. Sama orang yang apa, teman-teman tinggal lihat deh, dia punya kemampuan dan kemauan yang kuat gak kira-kira? Pasti punya. Karena kenapa teman-teman semuanya? Kemampuan dan kemampuan yang kuat itu diawali dari karakter yang positif yang juga strong. Oke teman-teman, karakter positif yang strong itulah menjadi tools of marking. Tanda seseorang itu memang begitu karakternya. Get it? Contoh, kenapa sih? Guys, please dong kasih gue sebuah jawaban yang pasti. Nah, ini gaya orang yang dia dipilih jadi presma, jadi ketua kadif yang dia nggak tahu kenapa dia dipilih. Guys, kenapa sih harus gue yang dipilih? Banyak orang yang lebih berhasil daripada gue sebenarnya. Lu tahu nggak sih? Ini kadang-kadang Kresna gitu ya, asik. Lu tahu nggak sih Kres? Kalau lu itu punya karakter yang begini, lu sadar nggak sih? Dan cuma lu yang gue lihat itu ada. Asik, udah mulai lebay itu. Para pendukung-pendukungnya gitu ya. Itu karakter, teman-teman. Bayangin ketika orang, kenapa saya memilih gue? Ya, gue juga sebenarnya nggak mau milih ini sih, bos. Tapi nggak ada orang lain, bos. Gue pilih aja ya. Daripada kagak ada ketuanya, please. Itu karakter yang lemah. Ya, dengan teman-teman memiliki karakter yang kuat ini menghadirkan berbagai macam kesempatan. Kamu ketika jadi mahasiswa, ketika dalam dunia kerja, kenapa sih dipilih dia lagi? Kenapa sih diajak dia lagi? Kenapa sih dapat kesempatan dia lagi? Lihat dasarnya. Kenapa kok dia dapat kesempatan yang begitu banyak? Karena kemampuan dan kemauan dia yang strong. Nah, ini contoh karakter yang positif, teman-teman ya. Reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan macam-macam. Teman-teman gini, boleh ini yang ada suaranya di mute dulu, gitu ya. Teman-teman gini, panitia boleh dibantu ya. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang baik. Get it? Manusia itu pada dasarnya makhluk yang baik. Yang membuat dia tidak baik adalah lingkungannya dia. Kebiasaan yang sering dia lakukan, informasi-informasi yang tidak tepat yang dia terima di dalam kepalanya, sehingga membuat dia memiliki karakter yang negatif. Gitu ya. Nah, saya mau ngasih analisa buat teman-teman. Mari kita analisa. Ada sebuah video. Di video ini teman-teman analisa. Kira-kira orang ini punya karakter apa? Ya, dan kita lihat sebab dari karakter yang dia punya ini, dia mendapatkan sesuatu apa.
Oke, saya mau share sound dulu ya biar langsung kedengaran. Dengeran nggak teman-teman? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. Panjangan ya bos, kalau misalnya gua suara saya kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Nah, teman-teman, boleh jawab di kolom chat. Ya, karakter apa yang dimiliki oleh Derek Redmond yang ada di situ? Silakan jawab di kolom chat. Sebanyak-banyaknya, analisa kalian, teman-teman. Oke. Silakan. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Coba dianalisa. Oke. Ini sebagai dasar latihan ya. Apakah teman-teman bisa mengidentifikasi yang mana karakter positif, mana enggak? Itu salah satu yang kuat. By the way, Crash, saya berapa menit lagi, Crash? Sampai tanya jawab. Sebelum nanya jawab, maksudnya. Kresna ada nggak? Oke, terus yang banyak. Ada lagi. Ya, oke. Ya, macam-macam ya. Karakternya dan segala macam. Teman-teman tahu nggak? Jadi Derek Redmond ini pelari tercepat di Amerika saat itu. Ya, dia sebenarnya tahun 988 udah pernah ikut lomba juga, tapi sebelum ikut lomba malah udah cedera duluan, Bos.
Nah, udah cedera dulu, makanya pas tahun 92 di Barcelona, ya kan, akhirnya dia tuh bertekad pengen jadi juara gitu kan. Yang pas di tengah-tengah ya udah tiba-tiba dia hamstring gitu kan. Udah sakit parah, hamstring tuh sakit banget. Bagi teman-teman yang atlet pasti pernah ngerasain itu gimana hamstring otot itu ya, itu luar biasa sakit banget. Tapi dia tetap laju gitu ya. Dan dia tetap pengen harus aku selesaikan apa yang aku sudah mulai. Teman-teman tahu nggak apa yang dia dapetin? Menurut saya pribadi, dari artikel-artikel yang saya baca, itu adalah hari di mana hidupnya berubah besar sekali. Dia menjadi motivational speaker, wah diundang kemana-mana dan segala macam. You know guys, the headline koran-koran saat itu bukan yang juara 1 di fotonya, tapi Derek Redmond. Oh my God. Masya Allah, gede banget fotonya. Terus 65.000 orang tuh berdiri semua dan tepuk tangan. Yang juara 1 dapat apa? Dapat apa-apa, ya udah. Karena memang ya karakternya mungkin biasa aja, just you run and win, oke, done gitu. Tapi ini ada orangnya. Ya sebenarnya kamu nggak apa-apa, kamu sakit ya udah stop aja. Bahkan ayahnya juga bilang gitu kan, kamu nggak pernah lakukan ini, ya kan? Tapi nggak, ayah, aku harus selesaikan ini, ya. Dan dia lakukan itu kan. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Akan terjadi di dalam prosesmu sebagai mahasiswa, prosesmu sebagai nanti aktivitas apapun ya, baik di dalam ataupun pasca jadi mahasiswa, ketika kamu memiliki karakter yang strong, maka betapa banyak hal positif yang akan kamu dapatkan. Dan itu pasti. Get it? Asik banget ya. Oke, Kres, saya berapa menit lagi, Kres? Kresna? Halo Bang. Ya, berapa menit lagi? Ya. Masih sampai 11.25 Bang. Enggak, katanya ada pertanyaan. Ya, nanti sesinya ada banyak lagi. Oh, jadi ini gue di waktunya extend panjang nih. Ya, nggak di extend sih Bang, jadi emang waktunya agak panjang. Oh, tapi kok gue dikasih waktu cuma 40 menit. Oke, asik dong. Gue seneng kalau kayak gini ya. Jadi justru tadi ngelihat vibes-nya banyak positif. Jadi mumpung nih, siang-siang kita harus menghabiskan dengan positif. Iya, untuk pas perutnya lapar jadi makannya enak gitu kan. Betul. Thank you Kres ya. Teman-teman tinggal cek deh. Coba lihat Derek Redmond itu. Ya. Karakternya aja deh. Dari karakter positif yang dia punya, akhirnya dia dari awal tuh sebenarnya dia udah punya kemampuan latihan lari ya dan segala macam gitu ya. Dan dia punya kemauan yang kuat. Tapi ternyata ada aja nggak sih ketika kita mencoba melakukan sesuatu tapi kok kayaknya gagal. Ada aja hambatan. Dan teman-teman semuanya, karakter positif inilah yang menopang untuk digas lagi kemampuannya. Gas lagi bos. Tarik bang. Tarik lagi bos. Kurang kenceng. Kurang keras suaranya. Gitu ya. Dan kemauan makin kuat. Akhirnya gue gak boleh selesai sampai sini guys. Gak apa-apa. Walaupun mungkin IPK gue nasib 1, tapi at least gue tahu apa yang harus gue bawa di luar. Weh, katakanlah begitu ya. Walaupun sebenarnya alasan dia aja malas belajar gitu, tapi jangan sampai kayak gitu ya. Akhirnya ketika kemampuan dan kemauan dia punya, kesempatannya tuh hadir. Wah, luar biasa Derek Redmond itu ya, jadi motivational speaker bos. Dahsyat, bahkan mungkin uangnya jauh lebih mahal ya daripada dia lomba menang lari. Nah, kan pertanyaan begini ya. Yang namanya karakter positif itu nggak mungkin tiba-tiba langsung ada keclung gitu kan, tiba-tiba langsung turun dari langit, wah ini adalah karakter positifmu gitu ya. Tiba-tiba kamu buka snack Cheetos gitu kan, dapat hadiah karakter positif, ya ampun dapat 2, ini bijak, ini disiplin, ya ampun keren banget bos gitu. Akhirnya dia beli Cheetos yang banyak. Nggak kayak gitu ya. Nggak ada kayak gitu bos. Yang namanya karakter positif itu nggak dapat dari ciki gitu ya, tapi harus ada prosesnya. Nah prosesnya gimana? Contoh gini, teman-teman siapa sih di sini yang masih mungkin punya karakter gampang nyerah dan mudah menyimpulkan sesuatu kalau gua nggak bisa? Contoh, pengen jago bahasa Inggris gitu ya, pengen jago bahasa Inggris, terus kita kan ngelihat orang lain, ya ampun, after 3 months, I can speak English fluently. Ya, siapa yang suka di iklan YouTube-nya kayak gitu ya? Eng breaking. Ya, bahkan ada yang British dan segala macam. Terus gue ngeliat, 3 bulan bos sudah bisa bahasa Inggris. Terus pas gue nyoba 3 bulan, kok gue nggak bisa bahasa Inggris ya? Gitu ya.
Ternyata teman-teman semuanya, pertama, dasar kemampuan setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, teman-teman semuanya, ketika ingin memunculkan sebuah karakter ya ataupun sesuatu yang dia sifatnya itu kekal atau sifatnya lama tetap di situ, maka butuh sebuah kebiasaan. Pertanyaan gini, Kang, bagaimana sih proses terbentuknya sebuah kebiasaan sehingga ketika kita ingin mencoba sesuatu, kita bisa tahu nih sebenarnya kita sudah terbiasa atau belum? Get it? Contoh gini, teman-teman pengen belajar bahasa Inggris. Katakanlah indikator keberhasilan dari belajar bahasa Inggrisnya adalah bisa ngomong, bisa conversation sama native speaker gitu ya. Yang terjadi apa teman-teman? Pertama kali pasti kamu akan latihan. Ya, latihan nih ya. Wah, mulai you can't, I ya, blue, water, gitu kan segala macam. Udah mulai itu, habis itu oke, mulai belajar conversations-nya, idiom-nya dan segala macam. Ya, mulai lagi. Terus latihan lagi. Tapi for some people, ada yang dia di batas garis biru ini, yang dia sebenarnya belum selesai masa dia biasa. Dia udah nyerah, bos. Capek gue. Ya, kayak gue memang gak berbakat deh bahasa Inggris. Terus dia nyerah gitu. Padahal teman-teman semuanya tinggal dikit lagi proses dia bisa bahasa Inggris. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan teman-teman semuanya di dalam sebuah proses pembiasaan, apapun itu, melatih skill, melatih sebuah karakter, ya, termasuk karakter negatif itu muncul juga dari cara model pembiasaan seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, di dalam kepala kita ini terbagi menjadi 2 otak besar sebenarnya. Ada otak sadar sama otak bawah sadar. Oke? Otak sadar sama otak bawah sadar. Otak sadar itu dia 12%, otak bawah sadar 88%. Otak sadar adalah otak yang dimana lewat panca indera kita mendapatkan informasi tertentu, ya, kita dapat sebuah informasi, oke, informasi itu baru, ya, dan kita rasakan, kita pegang, maka informasi itu teman-teman semuanya, itu kalau misalnya otak itu memperkenankan informasi itu masuk, maka dia akan pindah ke otak bagian kanan yang disebut dengan alam bawah sadar. Sehingga ketika ada sesuatu yang baru diulang terus-menerus, sehingga pada waktu dia sampai ke otak bawah sadar, dia menjadi sebuah kebiasaan yang bahkan kamu nggak usah request pun pasti hal itu terjadi. Contoh, pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, siapa yang di sini nggak bisa naik sepeda? Yang bisa naik sepeda angkat tangan digital, liatin ke kamera yang bisa naik sepeda. Pertanyaan saya, sekarang ayo, sekarang kamu keluar naik sepeda sekarang, ngebut. Bisa nggak langsung ngebut? Nggak mikirin lagi, stangnya di mana ya? Cara ngegoes pedalnya gimana ya? Remnya di mana, bos? Gimana nih cara lepas tangan? Pernah nggak nanya gitu setiap kamu naik sepeda? Enggak kan? Karena kenapa? Itu sudah berada di alam bawah sadarmu dan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu disebut apa sih ilmiahnya? Ini guys, disebutnya dengan mekanisme sistem otomatis atau disebutnya dengan MSO. Jadi ketika ada sebuah perilaku, aktivitas, skill, ilmu yang tarafnya yang berulang lalu dia sampai ke mekanisme sistem otomatis, maka dia menjadi sebuah kebiasaan yang nggak perlu lagi kita pikirin, dia akan terjadi dengan sendirinya. Contoh, malam-malam kebelet pengen buang air kecil. Masih mikir nggak, bos, di mana kamar mandi gua ya? Kok tiba-tiba pindah kamar mandinya? Kan enggak ya? Bahkan teman-teman muter gini kepalanya. Kamar mandi. Dah tidur lagi gitu ya. Nggak mikir lagi kan? Ya, nggak mikir kerannya di mana. Karena sudah terjadi mekanisme sistem otomatis. Maka teman-teman semuanya untuk membentuk karakter positif, nggak bisa lo tiba-tiba nyari ciki kebuka, itu nggak bisa ya, nggak bisa tiba-tiba sekali ngelakuin, nggak bisa, tapi lakukan berterus menerus akhirnya menjadi mekanisme sistem otomatis. Mekanisme sistem otomatis inilah alarm yang ada di dalam kepala kita yang ketika katakan do it right now. Contoh, kamu terbiasa ya, sekarang saya ulangi ya, kamu apa contoh karakter apa yang di mahasiswa itu pengen dimunculkan? Katakanlah karakter pembelajar ya, karakter pembelajar atau karakter yang disiplin, tepat waktu,
Disiplin, 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 disiplin. Terus dalam keadaan apapun, dalam kesempatan, disiplin waktu, disiplin ngerjain tugas, disiplin ini, disiplin ini, disiplin ini, disiplin, 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 capek gua, disiplin, capek gua, disiplin. Akhirnya sampailah ke mekanisme sistem otomatis sehingga kamu ketika melakukan aktivitas yang disiplin kamu tidak merasa keberatan. Disuruh tepat waktu, enjoy. Disuruh ngerjain tugas, enjoy. Disuruh ngerjain bahasa Inggris, enjoy. Disuruh speak di depan orang, enjoy. Karena semuanya sudah terjadi di mekanisme sistem otomatis. Katakanlah tadi yang disiplin. Disiplin, 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 disiplin. Ketika MSO-nya sudah jalan, ketika kamu start aja nggak disiplin, langsung kepala kamu meronta-ronta. Woi bos, disiplin. Langsung hati kamu nggak tenang. Aduh, gue nggak disiplin ya. Get it? Begitupun dengan karakter yang negatif. Contoh, I'm so sorry ya. Ngomongin tentang goblok, 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 goblok. Sering ngomong goblok ke teman-temannya gitu ya. Goblok lu, bego lu, goblok lu, bego lu, bego, 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 bego. Dan ketika kalimat yang negatif itu sudah menjadi mekanisme sistem otomatis, di sini terjadi pergulatan batin. Apa teman-teman? Ketika dia mencoba untuk mengucapkan kalimat yang positif, setannya langsung bilang, "Wah, bos, bukan diri lo itu." Get it? Alarmnya beda. Itulah. Jadi canggung tuh orang yang biasa ngomongin biasa ngomongin negatif, tiba-tiba ngomongin positif canggung. Ya. Yang dia tidak biasa mengapresiasi orang, ketika apresiasi orang itu canggung. Panas dingin, gue harus mengapresiasi dia. Tapi orang yang sudah mengapresiasi dia biasa aja. Tapi bedanya gitu teman-teman semuanya. Ketika kamu memiliki karakter negatif, kemampuan kamu akan turun, kemauan kamu akan turun, kesempatan itu nggak akan datang. Contoh gini, pinter itu karakter bukan? Bukan. Pinter itu bukan karakter. Ya, pinter itu kemampuan. Tapi ketika kemampuan itu ternyata tidak didorong dengan karakter positif, yang terjadi apa? Kemampuannya hebat, bos. Kemauannya tinggi banget, tapi karakternya negatif yang ngedorong. Terjadi apa? Korupsi, jadi hacker, tipsen nggak pernah ketahuan, ya, bikin surat dokter jago pakai tanda tangan sendiri, skripsi ngejoki nggak ketahuan dosen. Itulah yang terjadi ketika dia memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat, tapi didorong dengan karakter yang negatif. Nah, ini 3 langkah membentuk karakter. Pertama apa? Kamu pengen tentukan karakter deh. Kamu pengen karakter yang kayak gimana? Oke. Setelah kamu tahu karakter kamu yang ngerasa kurang itu ada di mana, diidentifikasi. Oh, ini aku karakter ini, aku yang kurang begini-gini. Kadang gini teman-teman, kadang kita memiliki area namanya blank spot. Blank spot adalah sebuah area yang nggak bisa kita lihat kecuali orang lain lihat. Ya, contoh Faza gitu kan. Kok sering ngomongin gue kayak gini, kan gue nggak ngerasa kayak gitu. Lu tahu nggak sih? Ya, lu tahu nggak? Kalau ada sesuatu yang lu nggak bisa lihat dan cuma kita yang bisa lihat, maka lu sadar dong jadi orang. Ya, mulai drama SCTV, ya, azab Indosiarnya muncul. Kamu tuh mas, kamu tahu nggak sih? Kalau kamu tuh sering nyakitin aku dengan kata-katamu yang pedas itu, ya, tambah cabai 5 gitu ya. Tapi kamu nggak sadar, kamu dengerin aku dong, aku yang tahu, ya, ngurusin kamu, ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang pengen tahu karakter apa yang ingin dilatih, dilihat dari orang lain, guys, kira-kira karakter apa yang perlu aku tingkatin. Sudah tahu karakternya, maka miliki lingkungan yang sistematis dan mendukung. Nggak bisa ngasal. Contoh, pengen karakter yang disiplin. Duh, aku pengen ngelatih nih, karakter disiplin. Gimana ya caranya? Bikin lingkungannya sistematis. Misal kerja sama temannya. Bro, kita gimana caranya? Kita harus masuk ke kelas tepat waktu, kita latihan disiplin. Bro, kalau misalnya gue sholatnya lambat, lu bangunin gue dong. Lu sembor kayak pakai apa gitu kan. Terus nggak cuma sistem itu doang, harus ada orang yang mendukung secara positif juga. Kayak tadi tuh Derek Redmond, bokapnya. Ayo nak, kita sama-sama bisa. Ayo bos, lu katanya mau disiplin. Ayo bos, lu katanya mau sukses. Ayo gua ajak sukses nih. Harus punya kayak gitu. Nggak bisa berdiri sendiri. Maka kamu cari lingkungan yang kira-kira kalau misal belajar disiplin, organisasi ini disiplin nggak? Kira-kira temenan sama dia disiplin nggak? Kira-kira temenan sama dia jujur nggak? Kamu latih dari lingkungan yang begitu. Yang ketiga adalah lakukan berulang sampai akhirnya jadi kebiasaan. Ingat kebiasaan itu apa? Indikatornya tadi muncul alarm tidak enak. Aduh, gue nggak enak nih kalau gue nggak jujur. Nah, akhirnya dia pernah nggak sih teman-teman melakukan sebuah hal yang negatif? Ya, kepikiran dulu. Itu sudah jadi karakter positif teman-teman tuh. Maka leganya ketika apa? Ketika ngomong ke orang lain.
Ini dia. Aduh bro, jujur ya sebenarnya gue tuh matahin kacamata lu waktu tidur, gue injak. Ya ampun, sorry deh. Gue ganti. Peluang gue. Terus tiba-tiba temennya bilang, nggak apa-apa guys, lu tetap sahabat gue kok. Gitu ya. Asik. Ya kan? Daripada tiap hari ternyata melakukan banyak suuzon yang gak jelas dan masalahnya gak akan selesai. Gitu aja dulu. Ya, silakan Kresna, kita tanya jawab ya. Ya, bangga guys. Ya, mau ngemil boleh. Ya, khusus sama saya boleh ngemil. Saya juga ngemil. Udah waktunya. Cek. Halo, Bang. Halo. Waduh, ini masih gema nggak sih tadi saya kata panitia? Kayak di gua katanya. Emang masih gema ya? Enggak gemuk kok. Oh, enggak kan? Oke, thank you Bang Adnan Patron tadi materinya. Jadi vibes-nya positif. Jadi tadi saya dapat chat nih dari panitia nih. Nih Bang Adnan Patron sangat positif sekali vibes-nya. Jadi ya udah kita perpanjang saja waktunya karena vibes-nya sangat positif dan kita harus sama-sama sampaikan. Jadi sedikit review teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab biar lebih afdol tadi, biar teman-teman juga tahu bahwa memang sebenarnya kalau ngomongin basic karakter itu kita juga punya as a personal itu juga tentu tadi Bang Artan juga udah jelasin kalau karakter itu ada yang karakter kuat, ada karakter lemah, ada yang menyebutkan mana jenis karakter segala macam. Nah sekarang sesinya teman-teman kalau misalnya ada yang belum jelas untuk bertanya gitu. Nah mungkin dimulai dari saya dulu boleh nggak nih Bang? Boleh dong. Boleh. Nah mau tanya nih Bang, bedanya karakter sama karakter itu tadi sih nyambung sih. Ada karakter itu fake dan karakter itu karakter kita yang sebenarnya. Nah, sebenarnya persepsi yang dibuat orang sama kita dan yang kita rasakan itu kadang tuh ada yang beda gitu. Nah, gimana buat Bang Adnan Patron itu sebenarnya mana sih yang sebenarnya jadi kepribadian kita dan karakter kita yang sebenarnya gitu? Apakah yang dilihat sama orang atau kita sendiri yang kita tahu? Gitu? Itu bisa dua-duanya kita ambil angle-nya. Tapi kita ngerujuk aja ke teori biologi ya. Teman-teman masih ingat nggak teori perilaku atau fenotip? Ya. Perilaku yang manusia tampakkan, itu didasari dari dua hal. Apa? Biologi. Fenotip. Get it. Genetik dan lingkungan. Ini di teori biologi itu kan fenotip, ya. Fenotip adalah atau perilaku yang kita tampakkan sehari-hari di dalam kehidupan kita itu adalah X plus Y. Genetik plus lingkungan. Jadi sebenarnya, Kres, ada perilaku-perilaku yang kita tampakkan sehari-hari itu sebenarnya dorongannya dari dua. Pertama, dari kepribadian yang sifatnya genetik dan nggak bisa berubah. Oke. Yang kedua adalah dorongan dari lingkungan. Nah, yang sifatnya genetik itu apa? Gitu. Ada 5 stratanya sebenarnya. Banyak banget ya, Bos, gitu ya. Pertama adalah jenis kelamin. Karakter perempuan sama laki-laki beda? Jelas beda. Mars and Venus, right? Itu sudah karakter tersendiri. Karakter genetik. Oke. Lalu yang kedua adalah karakter bagian otak. Karena saya sertifikasi Stephen di bagian identifikasi karakter genetik orang, makanya itu yang seringkali kalau bisa jadi bahan mentoring sama saya, konsultasi sama saya sifatnya private, saya harus tahu dulu karakter pribadi dia yang sifatnya genetik nggak bisa berubah itu apa. Dan itu ada di bagian kepalanya. Nah, karakter saya sensing. Karakter sensing ya. Nah, karakter itu teman-teman, karakter yang genetik itu sifatnya potensi kalau di bagian kepala. Artinya kalau potensi ini dia belum muncul kalau tidak dilatih dengan lingkungan. Contoh. Nah, karakter potensi saya orang sensing yang memang orangnya energik ya. Lalu memang kenapa sih energik? Kenapa ketika dianalisa ternyata di dalam medisnya memang orang sensing itu dianalisa dari saraf dalam kepalanya, memang dia cenderung memiliki otot yang dia lebih banyak otot merahnya. Nah, otot merah lebih banyak inilah yang mendorong dia akhirnya memiliki energi yang lebih kuat. Nah, tapi teman-teman semuanya ada memang ketika dia memiliki karakter sensing, ternyata lingkungannya bukan lingkungan orang-orang yang energik, maka dia menjadi orang-orang malas tetap aja. Gitu ya. Itu salah satu karakter genetik yang nggak bisa berubah. Nah, contoh yang kedua ya,
Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Yang dulu sempat hits di IPB sebenarnya sebelum pandemi ya, banyak tes tipin sama saya. Nah, yang ketiga itu introvert extrovert itu juga karakter, guys. Introvert extrovert, tapi bedanya ada introvert extrovert berdasarkan dorongan lingkungan, tapi ada loh introvert extrovert itu yang genetik. Ada itu. Tapi bukan introvert pendiam, extrovert rame, bukan. Yang genetik itu introvert tuh gini. Orang introvert secara genetik itu bagian kepalanya, sel-sel putihnya lebih banyak. Sel putih di dalam kepalanya lebih banyak. Sehingga orang introvert secara genetik ketika dia ingin memunculkan sebuah aktivitas, dia ingin mengambil sebuah keputusan, munculnya lebih cepat actionnya. Karena dia sel putihnya padat, actionnya lebih cepat geraknya. Tapi kalau orang extrovert, dia abu-abu dan bolong-bolong. Maka dia butuh orang lain dulu, butuh nasihat, butuh tafakur, butuh banyak waktu, butuh baca buku. Jadi kayak agak diesel. Nah, yang keempat adalah IQ. Itu juga mendorong untuk genetik. Ya, IQ. Ya, itu di bagian kemudahan untuk menangkap sesuatu dan segala macam. Yang kelima adalah golongan darah yang paling kecil. Itu secara genetik itu potensi sebenarnya. Ya kan? Maka itu harus dilatih sehari-hari. Makanya I'm sorry to say gitu kan. Dia potensinya adalah laki-laki. Tapi ketika lingkungannya menjadi perempuan, akhirnya dia menjadi belok gitu. Itu genetik. Tapi dia tetap hakikatnya adalah laki-laki. Maka ketika karakter genetik itu, teman-teman semuanya, dipaskan dengan lingkungan yang benar, dia menjadi karakter yang super positif banget. Dan ketika ditanya sama pertanyaan Krisna, Kang, ini gimana yang ngukur ya? Ini karakter saya atau karakternya orang lain lihat? Nah, itu tergantung perspektifnya. Ketika contohnya udah tes Steven, dan karakter yang ada di dirimu, itu karakter dirimu memang. Yang nggak bisa berubah. Ya, walaupun kamu nggak latih ya, for some cases gitu. Akhirnya nggak muncul. Tapi yang orang lain lihat, itu yang sudah tercampur. Gue ngeliat orang lain begitu ya, itu masuk namanya teori fenotip. Nah, kenapa sih orang gini? Gampang aja sih ngelihat orang itu bener-bener dia nyebutin karakter kita atau enggak adalah tanya, lu apakah apa yang aku tampakkan ini sering berulang-ulang hadir di dirimu? Jangan-jangan lu cuma ngeliat sekali dua kali doang. Kalau sekali dua kali doang nggak bisa dijadikan kesimpulan itu karakter yang orang lain lihat. Gitu. Karena dia sifatnya karakter itu pembiasaan. Jadi dia di organisasi begitu, dia di keluarga begitu, dia di memang Kresna itu karakternya begini. Nah, itu baru diidentifikasi. Jadi harus ngukur juga, jangan sampai kita salah ngambil karakter gini contoh ya, kan karakter negatif ya. Contoh. Karakter dia pemalas. Padahal bos, dia malasnya cuma pas di organisasi doang. Mungkin dia lagi nggak mood, mungkin dia lagi ngambekan sama temennya. Enggak, kok di kelas nggak kayak gitu, di kosan nggak kayak gitu. Terus tiba-tiba lu tuh orangnya pemalas. Udah kayak orang-orang azab Indosiar ya. Kamu tuh suami yang pemalas, nggak bisa nyari nafkah. Aku yang cari nafkah tiap hari. Drama bos, kayak gitu ya. Itu keren ya. Jadi bisa ngukurnya dari situ. Thank you nih Bang Adnan tadi juga cukup menjawab karena kadang biasanya mikirnya wah ini di organisasi dia bagus tapi di kelas tuh ini berarti bukan bipolar itu ya Bang ya? Beda kan berarti? Bipolar masuknya ke ranah kejiwaan itu bisa jadi ada gitu. Wah, bisa jadi ada. Waduh jadi udah bipolar itu kan ada indikatornya, bro. Maksudnya ada rumusnya ya. Di rumus konseling itu ada rumus yang nggak bisa asal orang, harus psikologi yang ukur ya, nggak bisa. Nggak bisa tiba-tiba lu bipolar lu, nggak juga gitu. Jadi memang harus ada identifikasi. Itu kan masuknya mental illness. Ya. Oke. Sip. Oke, sekarang gantian nih untuk teman-teman. Saya buka 2 termin nih. Tadi Bang Adnan udah bisa menjelaskan secara jelas, gamblang. Tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih nyangkut di teman-teman. Jadi silakan nanti raise hand kayak tadi seperti biasa. Nanti dari teman-teman panitia yang bakal milih nih nanti gitu. Gitu. Udah ada teman-teman panitia? Mas Kautsar. Jadi emang Meli Wulandari bener ya? Silakan Meli, halo. Nih hitung sampai 3 hangus nih. 1 2. Halo Meli. Kayak family 100 hilang hitung sampai 3. Kan ini melatih daya dengar nih. Asik. Takutnya delay ya Bang ya? 1 2 3. Iya, bisa jadi. Takutnya dia delay loa gitu kan. Oke, Nelly hitung sampai 3 hangus ya. Saya pindah ke Nindya. 1. Nelly 1 2 3. Oke, Nindya. Kak. Sebelumnya. Halo? Iya, Kak. Halo? Kecil suaranya. Oh, kecil, Kak. Halo? Bisa dideketin mungkin mic-nya. Halo, dah.
Sebelumnya saya izin bertanya untuk Bang Adnan. Sebelumnya Abang sudah menyinggung tentang kalau kita ingin membentuk kebiasaan, maka jangan menyerah sampai karena kita nggak tahu sedekat apa kita dengan kebiasaan tersebut kan Bang. Nah, tapi banyak kasus di mana kita tuh benar-benar udah kayak lelah, capek. Lalu motivasi apa gitu Bang? Ada nggak tips-tips dari Abang yang mungkin bisa buat kita semakin termotivasi untuk nggak menyerah gitu Bang? Terima kasih. Oke, Silakan Bang. thank you buat Nindya. Itu kata yang mewakilkan sebenarnya itu motivasi. Pertanyaan saya, apa itu motivasi? Udah ditanya balik nih Bang. Iya, apa itu motivasi? Silakan. Karena Didi. banyak orang yang ngomongin motivasi, tapi dasaran motivasi itu sebenarnya itu masih rancu. Jadinya aku butuh motivasi. Sebenarnya apa itu motivasi kan gitu ya? Motivasi itu apa, Nin? Kalau untuk Nengdi sendiri, motivasi itu seperti katalis, Bang. Sesuatu yang di luar dari diri kita, tapi bisa membuat kita lebih semangat, lebih terpacu untuk mencapai sesuatu. Begitu, Bang. Oke, siap. Thank you buat Nin ya. Motivasi itu, teman-teman, motivations ya. Ada dua suku kata, motive and action. Motive and action. Motif itu dasar, alasan. Oke, action bergerak. Berarti motivasi adalah alasan untuk bergerak, alasan untuk melakukan sesuatu. Apa sih motivasi lu belajar? Alasan lu belajar apa? Actionnya belajar, alasannya apa? Ketika orang melakukan sesuatu, motivasinya rendah, maka bisa jadi daya tahannya itu jatuh. Karena motivasi itu penting banget. Motivasi itu harapan. Sorry saya batuk sedikit ya, tapi nggak mau didengerin. Nah, bisa ada fitur mute ya Bang ya. Jadi tinggal di iya, makanya kan asik gitu kan. Nah, contohnya kayak misalnya belajar. Apa alasannya belajar? Kalau misalnya ternyata motifnya nggak ketemu harus belajar, kenapa saya harus belajar? Ya dia mudah menyerah, nggak nunggu waktu lama. Tapi dia bisa mengidentifikasi, oh aku belajar tuh karena harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi ada yang dia motif, kadar motif itu berbeda-beda. Ada yang strong, ada yang enggak. Maka salah satu cara mengantisipasinya adalah seeking for the biggest strong why. Kenapa saya harus belajar? Ini permasalahan anak muda sekarang. Serius. Ini permasalahan Gen Z, para millennials yang mereka gampang menyerah, kutu loncat, berubah-ubah, akhirnya insecure dan segala macam karena memang motivasi dirinya agak bingung. Contoh, kenapa kamu harus kuliah di IPB? Kenapa harus di IPB? Kenapa harus jurusan itu? Oke, kenapa harus masuk organisasi itu? Kalau ternyata motivasinya atau alasan untuk bergerak yang nggak terlalu kuat, maka menjalani kehidupannya biasa-biasa aja. Gitu ya. Maka itu harus diidentifikasi, tanya sebenarnya kenapa sih aku harus di sini? Kenapa sih aku harus membantumu? Terus tiba-tiba ada yang pengen ngelamar teman-teman gitu kan. Kenapa sih aku harus menerima kamu? Apa sih alasan terbesarku menerima kamu? Asik gitu. Apa sih alasan terbesarku menerima dia? Nah itu harus dijawab. Kalau enggak, ambiar. Kok kamu begitu sih? Kok kamu begini sih? Baru tahu lo ya. Karena lo nggak tahu sih motivasi-motivasi dasarnya apa. Nggak cari tahu, nggak benar-benar, nggak serius. Akhirnya mudah menyerah. Jadi itu tuh penting banget. Ya makanya, tapi motivasi nggak hanya bisa dari diri sendiri ya. Perlu lingkungan yang juga positive vibes juga. Oke, tadi menjawab Nindya. Ya, baik cukup. Bang, terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama tuh tadi. Kok saya yang jawab sama-sama ya? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Khadijah Aulia Zara. Halo Khadijah. Oke, lagu ya namanya ya. Enaknya Zoom tuh bisa di spotlight gitu ya, jadi seru gitu. Kadang kalau ngasih award tuh bisa di spotlight gitu. Kalau iseng juga gitu Bang. Kalau rapat biasanya di spotlight kan. Iya. Iseng spotlight. Halo Khadijah. Ya. Bismillah. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Bisa. Silakan Khadijah. Halo. Ya. Halo. Ya, kenalkan nama saya Khadijah Aulia Zahra, izin bertanya ya Bang. Nah, jadi itu
lingkungan kan itu tadi memberikan support, bisa mensupport juga untuk membuat karakter kita gitu. Nah, terkadang tuh merasa lingkungan itu sendiri yang maksudnya membuat kita sulit juga untuk melakukan kebiasaan sehingga itu memberikan karakter ke diri kita gitu. Nah, itu gimana cara kita supaya kayak bisa memiliki lingkungan itu gitu. Gimana Bang? Ya, kasusnya adalah udah punya lingkungan tapi kok lingkungan itu kayak nggak mendukung ya, gitu ya. Terus gimana caranya tetap punya lingkungan positif itu, betul ya? Teman-teman, ini cukup pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh anak-anak muda juga sama ketika konsultasi sama saya. Teman-teman, ada dua cara untuk treatment lingkungan. Pertama mencari lingkungan, yang kedua membangun lingkungan. Kalau nyari nggak dapat, bangun sendiri. Nggak ada cara lain. Contoh kasus, saya waktu di kampus dulu, jujur itu sekosan sama kalau bisa dibilang kurang rajin di hal tertentu gitu ya. Waduh, gue nggak bisa kayak gini doang nih. Gue nggak kesal juga gitu kan. Terus kayak malas ngebersihin kosan gitu kan. Ujung-ujungnya gue lagi. Terus kalau misalnya kita selalu kayak gitu, kita akan selalu sibuk dengan masalah yang nggak akan pernah selesai. Karena kita berharap eksternal dari faktor itu pengen ke kita, gitu kan? Tapi ternyata mereka nggak ngasih feedback yang bagus. Maka salah satu caranya adalah dibangun lingkungan itu. Bagaimana cara membangun lingkungan? Mulai dari kita pribadi, dan we start to influence others. Contohnya kayak gini. Waktu itu memang teman-teman kosan saya itu kayak pada malas-malas di hal tertentu ya. Akhirnya saya bilang kayak gini. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya kasih contoh sama mereka. Oke, gue biasanya ngomel-ngomel melulu gitu kan. Lu bersihin dong, apa dan segala macam. Yang saya lakukan adalah ya udah, saya mulai untuk bersihin dengan mulai dari diri saya sendiri, nyapu di depan mereka, ya awas lo, laptop gitu kan. Terus ya, dia ngeliatin saya terus segala macam. Saya bersihin, ayo dong bro, semangat yuk, bersihin yuk, lu gantian deh, lu ini. Lama-lama mereka akan berubah sendiri. Nan, sini Nan, gue yang ngambil sapunya. Asik gitu ya. Bro, sini bro gitu. Akhirnya ya udah kita kompak tuh, ada yang bersihin kompor, itu segala macam. Di rumah ya ampun. Itu kamar mandi anak kosan dekilnya, sampai kuning-kuningnya kayak kemana-mana. Itu kan gue kesel banget gitu ya. Gue sebagai orang yang nggak suka jorok-jorok itu, akhirnya nyuci-nyuci segala macam. Tapi itu teman-teman sebenarnya daripada rather than kita mikir kok lingkungan itu orang-orangnya nggak bersih ya. Mendingan kita mulai dulu dengan kita yang bersih dan kita try to influence. Maka ada sebuah rumus namanya circle of influence. Ini kayaknya ini by the way udah azan ya, tapi coba saya jawab sedikit ya. Ya, dikit lagi Bang ini. Ya, ini namanya buat maksimalin ya. Ini rumus ya teman-teman. Perhatikan rumus ini. Circle of influence. Ya, ini ada namanya circle influence. Ini harus anak ini nih yang gambar jago. Woi, gedean bos. Anak desain tidak suka melihat ini ya. Oke. Nah, teman-teman, ada namanya, ini saya analis, saya giniin aja ya. Maksudnya biar teman-teman paham deh. Ini ada 3 lingkaran ya. Ini lingkaran pertama, kelihatan? Lingkaran yang kedua, lingkaran ketiga yang paling gede. Oke, ini disebut circle of influence. Ini adalah sebuah cara bagaimana ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka kita identifikasi dulu posisi kita saat ini ada di mana. Ya, posisi kita saat ini di mana. Contoh yang di paling belakang ini, yang paling luar ini adalah posisi di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa ngatur orang lain, dan nggak bisa mempengaruhi mereka. Ngontrol tuh maksudnya dibikin mereka take action ya. Kalau influence tuh dipengaruhi. Ini di posisi paling luar ini kita nggak bisa. Terus kalau misalnya gini, tadi Khadijah ya pengen orang itu kayak gimana gitu kan. Kalau emang nggak bisa ya udah gimana lagi, pindah kosan udah. Contoh nih, saya udah berkali-kali luar biasa, udah doa pagi siang malam, ya Allah buatlah ini orang-orang pada rajin nyikat WC ya Allah. Terus segala macam 6 bulan akhirnya gue yang terganggu dan memang ini dikasih tahu nggak bisa, ya udah AFK aja. Ya, itu kan berarti di luar dari kemampuan kita, gitu kan? Ya udah, itu berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah kita pasar aja dan kita gimana caranya, oke, change your environment atau change your plan, gitu ya. Yang selanjutnya adalah ini bisa kita pengaruhi, ya, tapi nggak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa ngasih tahu doang.
Gitu. Contohnya apa? Gitu. Kalau tadi teman kita mungkin pas di influence dia udah marah-marah, apaan sih lu? Sok-sok bijak, sok-sok alim gitu ya. Itu udah defense banget. Nah, tapi ada orang yang mungkin, oh iya bro, thank you ya bro, oh iya bro, thank you ya bro, tapi dia ujung-ujung nggak mau ngerjain. Berarti kita cuma bisa influence doang, yang at least dia accept what we say gitu kan. Contohnya misal teman-teman nggak suka nih sama ketua teman-teman di BEM, nggak suka sama ketua teman-teman di organisasi. Duh, gue gak suka sama dia. Tapi dia bikin kebijakan yang sebenarnya gak bijak gitu ya. Tapi gue bukan posisinya sebagai ketua dan gue gak bisa ngerubah itu, gak bisa ngerubah kebijakan itu. Maka apa yang bisa gue lakukan? Cuma ngasih tahu doang, bro. Kalau kebijakan ini kayaknya kurang tepat deh. Boleh nggak dikaji lagi omnibus law-nya? Tapi jangan tidur ya. Gitu. Gitu ya. Ya kita kan bisa itu ya. Kalau bisa kontrol sikat bos gitu. Ya semoga Indonesia kita baik-baik aja ya tanpa kekerasan. Amin gitu ya. Nah, kalau nggak bisa ya udah influence aja, nggak bisa ngontrol kan. Contoh ya kan. By the way di sini ada bapak ibu dosen? Ada bang. Oke, bapak ibu ya salam dari saya, salam hormat. Udah. Yang sorry tadi belum nyambut soalnya aduh durhaka banget gue gitu. Nanti status gue sebagai ini. Oke, yang ketiga adalah teman-teman bisa dikontrol dan bisa diinfluence. Maka do it sampai semati-matian, sampai setangguh-tangguhnya gitu. Kalau ternyata orang itu nurut dikasih tahu, orang itu bisa diinfluence, dan memang ternyata orang itu teman-teman semua mau ngerjain walaupun bisanya sedikit, maka itu adalah kontrol yang paling bagus. Circle influence yang paling dalam. Kita bisa influence dia, kita bisa membuat dia berubah, kita bisa mengajak dia melakukan action sesuatu. Artinya apa? Ketika kita mencoba melihat sebuah lingkungan, kalau memang circle-nya paling atas, ya udah mau ngapain maksa juga nggak bisa, gitu kan? Kalau circle yang kedua ya udah di-influence aja gitu kan, nggak bisa udah didoain. Kalau circle yang ketiga ternyata kita mampu, kita atasannya, kita didengerin, kita mau ngerjain, jangan sampai males, do it right now. Kayak gitu. Itu untuk mengidentifikasi. Jadi jangan sampai mengidentifikasi di posisi yang salah. Kita nggak mampu kok kita maksa-maksain, akhirnya kita susah sendiri kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu aja ya. Oke, iya bang. Mungkin tadi cukup ya Kak Dija tadi. Dija ya? Apa panggilannya Dija? Iya cukup Aulia aja bang. Oh Aulia. Oke. Makasih banyak buat Kak Dija. Tadi mungkin itu ya bang karena mengingat waktu juga nih. Siap. Jadi notes yang saya ambil yang tadi kena banget ya. Kalau masalah lingkungan itu pintar-pintar positioning ya. Kita kenal kita siapa, dan kalau misalnya kita bisa memberikan contoh karakter lewat perbuatan dan nggak cuma lewat omongan, ya kita do it dulu nanti biar orang-orang juga ngikut itu ya. Oke. Nah, ini mungkin karena sesi pertanyaan juga udah cukup. Nanti silakan kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi bisa ke Kang Adnan langsung. Boleh. Dari bisa hubungin panitia juga atau nanti ikut kegiatan Kang Adnan nih. Kang Adnan ini lumayan aktif di Instagram, men-share kegiatan-kegiatannya ada di mana nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan nanti bisa kepoin Instagramnya Kang Adnan juga. Nah mungkin jelas nih Bang nih, buat closing statement ada nggak sih pesan-pesan gitu? Karena ini kan temanya tentang karakter building dan personal branding gitu buat kita biar kita nggak salah arah. Silakan ya. Sip. Teman-teman, kita mindfulness yuk, kita sadar diri yuk. Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja kan? Sadar nggak sih? Ya, saya boleh nggak nanya teman-teman 5 pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, jawab di kolom chat ya. Ini sebagai pamungkas. Menurut teman-teman, pengembangan diri, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pintar, sukses, bisnisnya sukses, kerjaannya sukses, itu penting nggak buat teman-teman? Ya atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? Silakan jawab di kolom chat. Ya. Oke. Nih. Oke. Yang kedua, membahagiakan orang tua, membuat mereka senang, menjaga mereka tetap sehat, penting atau enggak? Ya atau tidak? Oke. Ikut jawab ya, biar teman-teman ngerasain vibes-nya. Yang ketiga, hubunganmu dengan adik-adikmu baik, adikmu pinter, nggak ada yang ngejahatin, nggak ada yang ngezolimin, hubungan tuh nikmat banget, ya kan, akur. Penting atau enggak? Ya atau tidak? Oke. Get it ya? Pertanyaan yang keempat, memiliki lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, di mana Indonesia ini orang-orang yang baik,
damai, teman-temanmu nggak ada yang julid, saling support, nggak punya duit kok ada yang bantuin, nggak bisa ngerjain tugas itu ada yang ngajarin, lingkungannya begitu positif banget. Penting atau enggak? Ya atau enggak? Oke. Pertanyaan yang terakhir. Untuk mewujudkan 1, 2, 3, 4 tadi, kamu sudah serius atau belum? Jawab serius atau belum? Aduh, ini kayak kalau ngomong sudah nih yakin sekali ya. Sudah belum? Serius atau belum? Guys, itulah yang terjadi. Kadang apa yang kita inginkan, kekecewaan yang hadir dalam diri kita, itu nggak terjadi karena memang effort kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ada 2 istilah teman-teman, ada yang namanya cita-cita, ada yang namanya angan-angan. Cita-cita itu kita ingin sesuatu dan perilaku kita terhadap cita-cita itu sesuai. Oke? Saya pengen nilainya bagus. Ya, dia memang kelihatan tuh sehari-hari belajarnya luar biasa, nanya dosennya rajin. Ada orang pengen nilainya bagus, tapi ternyata dia biasa aja, malas-malesan di kelas malah main Mobile Legend, nge-storyin gurunya, nge-storyin teman-temannya, nggak jelas dan segala macam. Terus tiba-tiba pas dia dapat nilai jelek, dia kecewa. Itu yang namanya angan-angan. Angan-angan teman-teman semuanya ingin sesuatu, tapi perilaku yang ditampakkan itu nggak make sense sama sekali. Maka itu angan-angan. Lihat nih, gue pengen bisnis minggu depan. Oke, 4,000 years later. Oke, lihat nih, gue pengen bisnis minggu depan. Udah nggak ada tinggal tengkorak doang. Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Dari empat hal tadi dan ditutup dengan kelima tadi, kalau memang jawabannya ada sebagian dari teman-teman adalah belum, ayo kita berbuat sesuatu. Teman-teman, perubahan tidak akan terjadi kalau kita nggak serius gitu. Kalau memang kita menganggap bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, kalau memang banyak kebijakan-kebijakan tidak berpihak kepada orang yang banyak, maka lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu tuh nggak harus dari yang besar kok, lakukan sesuatu dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling kita bisa. Saat ini, Kang, aku cuma bisanya bahasa Inggris, ajarin orang-orang yang biar bisa bahasa Inggris. Kang, aku cuma bisa tambah kurang baca tulis, ajarin tuh anak-anak kampung yang ada di situ, yang sekitar IPB. Gak ada yang tahu dari hal yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang besar. Gak ada yang tahu dari anak kecil yang kita ajarin alif bata, 1 tambah 1 adalah 2, A, B, C, D sampai Z, ternyata dia menjadi orang yang paling bijak dan pemimpin negeri ini yang paling adil. Gak ada yang tahu. Tapi seringkali angan-angan kita langsung lompat ke hal yang besar. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan hal yang kecil, ya kan? Lalu merembet yang besar, maka lakukan di situ teman-teman. Lihat circle of influence-nya. Ketika kamu ingin melihat sebuah perubahan, kamu ada di mana posisinya? Do it right now. Do it right now. Ya kan? Jangan sampai kita menyesal ketika ternyata yang kita inginkan tidak akan pernah terjadi. Teman-teman, mahasiswa di Indonesia itu ya sekarang kumpulan antara milenial dan Gen Z adalah bonus demografi yang gede banget. Artinya apa teman-teman semuanya? Mulai dari sekitar 2035 sampai 45 sampai 50-an itu 75% ya kan populasi di Indonesia yang menduduki sektor-sektor penting adalah we are. Kita guys, millennials dan Gen Z yang menduduki politisi, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, bisnis, apapun itu adalah 75%-nya adalah kita. Teman-teman bisa bayangin kalau kita nggak berubah dan yang 75% itu orang-orang yang sebenarnya usianya produktif tapi perilakunya tata lebih parah daripada yang sekarang, yang terjadi apa? It will be worse. Ya, it will be worse. Karakternya, umurnya produktif, oke, anak-anak muda tapi karakternya nggak produktif. Nah, teman-teman, it's time to change. The change, it's start from us. Itu aja teman-teman semuanya, semoga dimudahkan segala sesuatunya. Semangat teman-teman jadi mahasiswa ya. Banyak hal yang bisa teman-teman dapatin ketika jadi mahasiswa. Banyak banget ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan habis kampus mau ngapain. Itu nggak ada lagi harus seperti itu. Itu aja teman-teman semuanya. Sorry ya kalau misalnya ada perkataan yang nggak berkenan. Sorry kalau kebanyakan ngegas ya. Ya begitulah. I'm so happy to meet you guys gitu ya. Thank you Chris. Oke, makasih banyak Kang Adnan. Ini tadi Bang Adnan sudah memberikan flashback positif, panitia akan memberikan sertifikat nih, gantian gitu. Flashback positif, ininya sertifikat gitu ya, dari teman-teman itu. Masya Allah, thank you ya. Dari teman-teman Tia, terima kasih banyak Bang Adnan ilmunya. Saya juga diminta untuk mewakili teman-teman panitia juga memberikan
banyak-banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu dalam kegiatan karakter building dan personal branding dari Fakultas Peternakan. Yap. Sehat-sehat terus Bang Adnan dan Yap, tetap sama-sama. terus Oke. memberikan vibe positif buat sekitar dan Iya. kita jadi lebih termotivasi nih gitu. Amin. Makasih banyak Kang Insyaallah. Adnan. Mungkin kalau Siap. misalnya ada agenda setelah ini bisa meninggalkan. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Mohon maaf. Salam kenal dari saya yang katanya alumni IPB tapi nggak pernah dianggap jadi alumni ya, karena memang bukan alumni. Mohon diterima jadi salah satu murid Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling membantu dan mudah-mudahan IPB ini makin jaya insya Allah. Siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Oke, thank you. Ya, Assalamualaikum.